Berpesona kau hilangkan nama dan pergilah kau hindari kota. Apapun itu kami masih bersama di Cianjur milik kita. Sampaikan padanya perkampungan dosa sebagai pelarian itu biasa. Kembalilah pintu dan ada kawal lalu berdasar kau bermasalah. Dengar cerita kelahiran kita di kota ini. Bebaskan dia, ingatkan masa gila Cianjur milik kita. Dengar cerita kelahiran kita di kota ini menjelma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Aing Haji Ceko di channel Haji Ceko Official YouTube channel Cianjur milik kita. Alhamdulillahirrahmanirrahim barudak. Pada video kali ini gua bakal sedikit berbagi wawasan ya seputar apa itu definisi yang sebenarnya dari underground. Nah, ya banyak orang salah mengartikan bahkan tidak pahamnya. Kalau hanya sekedar mendengar saja itu musik underground ya bla 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 bla, bahkan kebanyakan dicap sebagai musik-musik negatif ya untuk sebagian kalangan mungkin ya. Nah, pada kali ini ya gua bakal berbagi wawasan seputar underground tersebut. Nah, maka dari itu ya simak, pelajari dan pahami itu tentu saja ya. Jangan sampai salah mengartikan kata lagi dari kata underground tersebut. Oke? Underground, kata yang begitu familiar di telinga kita tentunya ya. Baik tua maupun muda, semuanya pasti mengenal kata ini. Underground lebih dikenal dan dipersepsikan sebagai musik yang ugal-ugalan, keras, bising, kasar, dan tidak semangat. Sehingga banyak studio-studio musik yang memajangkan pengumuman no underground, anjing motherfucker gitu kan, dengan alasan takut alat musik mereka rusak. Wah, salah gede. Coba deh tanyakan pada pemilik studio tersebutnya, kalau kalian suatu hari kalian latihan ke sebuah studio lalu kalian melihat tulisan no underground, tanyakan ke pemilik studio etanya apakah dia benar-benar mengerti akan definisi underground itu atau malah dia hanya seorang yang tolol dan miskin ilmu pengetahuan tentunya. Mungkin juga orang itu hanya ingin menampilkan kesan bahwa dia itu gaul dan tahu segalanya, padahal tai anjing. Tidak hanya itu saja, para remaja sekarang juga lebih mengidentikan underground itu dengan musik keras seperti punk, metal, hardcore, dan lain sebagainya. Dan menggunakan kata underground tersebut agar terkesan gaul gila. Waduh, sebenarnya apakah mereka mengerti tentang konsep dasar dan pengertian dari underground ini? Underground tidak hanya mengenai musik saja sebenarnya ya. Pada dasarnya, underground adalah sebuah movement atau pergerakan di mana tidak terikat pada suatu korporasi yang bersifat mengikat. Paham lah ya. Pergerakan underground ini bersifat counterculture ya. Counterculture itu bisa disebut juga antitesis atau sangat berbeda lah dengan pakem-pakem ayah atau pakem-pakem yang ada sekarang. Kata underground itu sendiri didapatnya karena adanya sekelompok seniman dulu nih ya di Prancis sekitar tahun 1920-an lah, yang berkutat di bidang seni rupa yang mengadakan pamerannya itu di dalam subway. Kalau subway itu kalau di kita mungkin di jalanan bawah tanah ya, di lorong-lorong bawah tanah, jalur bawah tanah, dan basement yang terletak di bawah tanah. Di basement. Kenapa mereka melakukan hal demikian? Karena masyarakat dan seniman Prancis
menganggap bahwa hasil karya mereka itu aneh dan tidak sesuai dengan pakem yang berlaku. Alhasil, karya mereka itu akan tidak dianggap, bahkan dilecehkan mungkinnya jika dipublikasikan di muka umum pada saat itu ya. Maka dari itu mereka mengadakan pameran di bawah tanah dengan maksud agar hanya orang-orang tertentu saja dan beridealisme tinggilah yang menghadiri pameran tersebut. Nah ya, dalam dunia musik nih, underground pertama kali diperkenalkan oleh scan psychedelic psychedelic deh ya, pada tahun 1960-an tuh, dan dilanjutkan oleh band-band seperti Grateful Dead, Velvet Underground, Acid Test, MC5, dan Frank Zappa. Bahkan The Beatles pernah dianggap sebagai pemerkasa skena underground untuk yang pertama ya. Band yang dikategorikan sebagai band underground adalah band yang memegang konsep etik DIY ya, atau do it yourself ya. Merekam dan memproduksi album mereka dengan kerja keras mereka sendiri tanpa terikat label besar ya, yang sekarang ngetren dengan sebutan indie label, dan mengadakan pertunjukan musik di tempat-tempat yang tidak representatif ya. Kemudian underground ini diidentikan dengan band yang mengusung tema kekerasan dalam konsep musiknya seperti Cannibal Corpse, Slayer, dan lain-lain. Kutip dari Counterpunch Magazine dikatakan bahwa underground music is free media because by working independently you can say anything in your music and be free or of corporate censorship. Artikelnya sorangan lahnya ameh maneh cerdasnya, kali-kalimanya ameh maneh cerdas yang berwawasan lah ya. Nah, jadi underground itu bukan hanya musik yang keras dan kasar seperti apa yang sedang ngetren saat ini. Dan underground tidak hanya melulu soal musik loh ya. Kurang diperjelas di underground itu tidak hanya soal musik saja ya, tapi juga film, puisi, dan karya sastra lainnya ya, seni rupa dan seni tari bahkan. Semuanya dapat dikategorikan sebagai underground jika terdapat segi kebebasan dalam berekspresi dan etos DIY ya, atau do it yourself ya. Untuk musik underground sendiri ya, untuk musik nih ya, merupakan aliran musik bawah tanah yang identik dengan musik keras dengan lirik berbau kritikan terhadap kondisi sosial dalam sebuah lingkungan tertentu. Musik underground dilihat dari perkembangannya ya, telah berubah dan menjadi aliran mainstream bagi peminatnya, terutama anak muda yang mengapresiasi ide mereka lewat musik yang bersifat keras ini. Sepak terjang perjalanan musik underground sendiri telah melewati berbagai era. Musik ini mulai dikenal pada tahun 1966 di Eropa, karena saat itu musik underground mengambil peran penting dalam mengkritisi rasisme dan menentang ideologi politik yang merugikan rakyat kecil. Sementara itu, di Indonesia, puncak musik underground mulai dirintis pada awal tahun 1970 ya, di Indonesia. Hal ini terbukti dengan hadirnya band-band tersohor yang mulai memainkan musik berbau hard rock, walaupun bukan lagu buatan sendiri ya, seperti God Bless, The Rollies, bahkan The Giant Steps. Berawal dari itu, mulailah muncul para pemain musik underground di Indonesia. Musik ini biasanya dimainkan oleh kelompok ataupun komunitas yang berkarya dengan musik untuk mengekspresikan nilai-nilai yang mereka lestarikan dalam lingkungannya dengan proses penciptaan yang mandiri ya. Namun, sekarang musik underground yang menjadi sebuah pergerakan bawah tanah sering diistilahkan sebagai musik keras. Ya, seorang jurnalis dari rollingstone.co.id ya, istilah musik underground kini lebih merujuk ke arah musik keras katanya ya. Musik berdistorsi, misalnya seperti musik metal. Musik jenis ini memang jarang bisa kita dengarkan lewat radio dan televisi ya. Namun eksistensinya dan pasarnya sangat besar, khususnya di era internet dan media sosial seperti sekarang ini.
terkait musik underground yang jarang ditemukan di televisi dan radio karena musiknya yang terlalu keras dan penuh distorsi di telinga kebanyakan orang. Karena biasanya orang-orang cenderung dekat dengan musik-musik yang mudah untuk didengarkan atau isi listening kayaknya. Banyak dari masyarakat yang mengatakan bahwa musik underground adalah aliran seperti punk, rock, reggae, metal, maupun rock and roll lah. Padahal mereka dinamakan underground karena esensi dari musik ini sendiri ternyata mengamalkan etos kemandirian atau do it yourself. Musisi underground memiliki kebebasan berkarya dan kebebasan berekspresi tentunya. Itu nilai-nilai yang sudah langka di zaman sekarang, apalagi dilestarikan salah satunya oleh para pemusik underground. Terkait perkembangan musik underground pada masa ini, seiring perkembangan media dan teknologi yang bisa digunakan para musisi untuk mempromosikan lagu-lagu dan band-band mereka sendiri kepada masyarakat, namun underground sendiri anti terhadap media. Walaupun dibilang anti media, bukan 100% ya anti media kayak gitu ya. Di media banyak penjabaran, jangan tolak mentah-mentah. Gua masih menggunakan Facebook dan Instagram karena menurut gua ya masih bermanfaat untuk kebutuhan. Kalau gua sering menggunakan itu ya, tanpa ada Facebook tanpa ada feedback positif, gua sama aja untungin kepentingan media. Banyaknya media yang dapat mendukung proses dan pengenalan sekarang ini diharapkan para pecinta musik underground dapat mempermudah, menikmati, dan mengenal musik underground lebih luas lagi. Media sosial ya dapat memberikan dampak positif sebenarnya bagi pelaku musik underground. Selain menarik peminat dengan tanpa tampil di event-event distro ya, seperti mungkin kalau di Jakarta ada Jack Cloud ya. Bisa juga sekarang akses lewat media sosial seperti YouTube. Perkembangan musik underground sendiri telah melewati pasang surutnya sendiri. Tentunya hal ini memberikan sebuah dampak bagi penikmat setianya ya, maupun kalangan masyarakat yang lebih luas. Musik underground meninggalkan dampak bagi para musisi bahwa tidak perlu bergantung pada pihak manapun untuk merilis musik. Karena musik underground sendiri telah mengamalkan etos kemandirian dalam berkarya. Alasan saya mengapa saya harus membahas fenomena ini adalah karena kurang sorangan melihat bahwa anak muda zaman sekarang itu sangat miskin wawasan dalam berbagai hal. Mereka tampak enggan untuk mengetahui asal-muasal hal favorit mereka itu ya. Musik lah contohnya. Anak-anak muda sekarang kebanyakan mengaku menyukai salah satu aliran musik, tapi hanya sedikit sekali dari mereka yang benar-benar membongkar habis tentang musik yang mereka sukai itu ya. Menjadi sekedar ikut-ikutan saja, baik dari asal-muasalnya aliran itu kumaha, band-band apa saja yang dianggap sebagai pelopor aliran itu ya. Memiliki pengetahuan seperti itu sangatlah besar sebenarnya manfaatnya ya. Salah satunya adalah kita akan mempunyai basic dan originalitas. Sedikit masukan juga bagi para pemilik studio ya, khususnya di Cianjur lah ya, terutama di Cianjur yang memajang tulisan no underground ya, kurang diperjelas ya, kurang sarangan ngomong gitu. Kalau kalian tidak memperkenalkan band-band, tidak mengizinkan band-band beraliran keras itu untuk berlaku di studio kalian, pasanglah tulisan no aliran keras. Jangan bilang no underground ya, tapi ganti jadi no aliran keras. Cukup kan? Atau kalian ingin tampak lebih so pintar dan rasis mungkin ya, lalanglah salah satu aliran musik ya. Jika melarang underground berarti kalian sudah melarang semua band indie, termasuk yang bukan beraliran keras ya, untuk menyalurkan bakat. Saya berharap ya bagi kalian atau teman-teman orang ya yang telah terjun dalam industri musik ini tidak boleh menyerah ya, namun harus percaya diri tentu saja ya. Percaya diri dengan dirinya sendiri lah, agar dapat meningkatkan kualitas dalam berkarya, terutama berkaitan dengan eksistensi musik underground. Dan pesan saya kepada para penikmat musik underground ya, untuk tetap disiplin dan damai ketika band yang kalian sukai tampil di dalam sebuah acara. Untuk penikmat yang suka rusuh, tolong hargailah sesama penikmat. Jangan rusuh ketika suatu acara sedang berlangsung.
Kalau ada keributan, hentikan ya. Di sini banyak acara musik underground tutup karena ribut antar band, antar para penggemarnya sendiri ya. Karena band sendiri bahwa masanya sendiri ketika saling ketemu jadi rusuh ya. Nah, itu jangan sampai terjadi lagi ya. Jadi kalau di sebuah event ada yang rusuh, ya bilang berarti si penonton itu, si audien itu bukan tidak tahu ya, dia tidak tahu apa itu underground. Maka dari itu berarti dia bukan anak underground. Nah ya, kira-kira seperti itu pembahasan gua kali ini soal musik underground ya. Sebelum nanti lagi gue bakal ngebahas sejarah musik atau genre yang berkaitan dengan underground ya. Terima kasih buat kalian yang setia terus untuk stay tune di channel orang ya. Mudah-mudahan kalian diberikan kesehatan semuanya dan kideri kita. Oke, nah kira-kira jika gitu untuk video gua kali ini mudah-mudahan bermanfaat ya. Silahkan share sebanyak-banyaknya, silahkan subscribe juga, jangan lupa ya, kasih tahu ke teman-teman kalian supaya tidak salah arti lagi dalam mengartikan musik underground ya. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cianjur milik kita.